saya adalah tembok itu. Perjalanan saya akhirnya tembok itu. Tapi seorang muslim tidak. Dia sampai melewati, oh di belakang tembok itu ada apa. Ketika melihat tembok ini bagus, oh tembok ini bagus. Seorang muslim akan melihat bahwa di balik tembok akan melihat sesuatu yang jauh lebih bagus. Jadi seperti itu. Nah, maka yang terbaiknya seorang muslim ketika melakukan sebuah aktivitas yang terbaiknya tidak hanya bagaimana dia ingin memenuhi apa yang dia inginkan di dunia, tapi juga bagaimana kenikmatan yang diraih di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Hidup ini hanya sementara saja. Bahkan digambarkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah persimpangan saja. Ketika kita hidup di dunia ini, ibarat kita sedang melakukan sebuah perjalanan, lalu kemudian diam sejenak di bawah pohon rindang untuk kemudian rehat sejenak. Setelah itu dia harus bangkit kembali dan melanjutkan perjalanannya. Bahwa akhir dari perjalanan hidupnya itu bukan di bawah pohon rindang tadi. Nah, gambaran pohon rindang itu adalah kehidupan dunia. Sehingga apa? Orang yang kemudian berjalan lelah, lalu kemudian menemukan sebuah pohon rindang, lalu leyeh-leyeh di bawah teduhnya pohon rindang, apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami? Kenikmatan, terbuai. Ada lagi yang paling tepat. Terbuai. Terlena. Saya dulu tinggal di Pangalengan. Pangalengan itu pegunungan. Tapi yang namanya pegunungan, anehnya Pangalengan itu susah air, terutama air minum. Jadi saya harus manggul dengan jerigen besar-besar, rata-rata jaraknya 3 kiloan. Dan itu ini naik turun lewat kebun gitu kan. Nah, kalau saya nggak kuat, berhentilah di rumput-rumput enak sambil lihat kebun. Nah, apa yang terjadi? Males, keenakan, apalagi kalau udah panas-panas. Karena saya biasanya ngambil air itu sepulang sekolah. Jadi pulang sekolah SD, lalu kemudian sebelum saya ngaji ke pondok, biasanya saya menuhin dulu air untuk minum. Gitu. Itu berjalan sampai SMP. Sampai kelas 3 SMP aktivitas seperti itu. Dan ketika rehat memang luar biasa. Untuk kemudian melangkahkan kembali, nanggung ya, istilah kalau bahasa Sunda kan nanggung ya. Mikul air itu ya Allah berat banget gitu kan. Berat banget. Sampai ujungnya lebih lama istirahatnya dibanding perjalanan. Nah, itulah gambaran hidup di dunia. Banyak sekali orang yang terbuai. Ya. Nah, makanya ketika kemudian kita tidak memiliki ilmu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan di situ. Kebahagiaan sebenarnya itu bukan ketika kita rehat sejenak dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya yang ingin kita raih adalah ketika air itu sampai ke rumah, lalu kemudian kita gunakan air itu untuk minum, dan kita akan merasakan bagaimana nikmatnya. Dan itu hanya gambaran yang sangat kecil dibanding bagaimana kemudian kehidupan dunia yang hanya 60, paling banter 60 tahun gitu, 63 tahun, paling lama juga saat ini gitu. Jarang yang 100 tahun ya, jarang sekali. Iya, kecuali orang-orang yang dulu ya, orang-orang dulu. Nah, lalu kemudian kita akan melewati sebuah kehidupan yang abadi. Pertanyaannya, mau kita sia-siakan kesempatan kehidupan yang abadi, ya? Lalu kemudian kita istilahnya itu menukar gitu,
tukarkan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sementara. Gitu. Nah, makanya kalau istilah saya kalau di tempat pekerjaan tuh, ayo teman-teman do the best, lakukan yang terbaik. Ya. Nah, lakukan yang terbaik atau mempersembahkan amal yang terbaik sama. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya harus jauh memahami tentang amal terbaik itu ya, untuk meraih kesuksesan itu dengan tepat dan benar. Tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan atau do the best-nya itu hanya untuk mendapatkan dunia, tapi do the best-nya itu bagaimana dunia kita menghantarkan sampai ke akhirat kelak. Nah, makanya teman-teman, iman itulah rahimahullah, ketika kita bicara tentang mempersembahkan amal terbaik, dan kita sebagai seorang muslim tidak hanya ingin mendapatkan hasil dari amal terbaik itu hanya duniawi saja, tapi sampai ke ukhrawi kita, ke akhirat ya. Maka bagaimana kemudian aktivitas kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam sebuah aspek kehidupan kita, harus pandangan kita itu harus tidak hanya pandangan kita sebagai manusia, tapi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya baik buruknya ketika kita melakukan sebuah aktivitas amal yang terbaik bukan hanya pandangan kita, tapi wajib berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gitu. Ya. Nah, makanya ikhwan itulah rahimahullah kemarin diingatkan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Ya. Siapa ya di antara kamu yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, artinya apa? Yang fillah Rasulullah, bahwa aktivitas kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Allah menguji kita. Nah, siapa kemudian amal yang memiliki amal terbaik di antara mereka atau di antara kita? Dan Allah maha perkasa dan juga maha pengampun. Nah, artinya bahwa ya, iman fillah Allah, bagaimana kemudian kita dalam menggapai sebuah harapan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan ahsanul amal. Bagaimana kita memberikan amal yang terbaik. Nah, amal yang terbaik atau baik buruknya, benar salahnya dalam melakukan sebuah aktivitas kehidupan harus berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kemarin ada dua ya, kita loncat saja. Ada dua yang kemudian menjadi syarat ya. Ada dua hal yang menjadi syarat bahwa amal tersebut menjadi amal yang baik. Apa aja kira-kira? Niat. Karena semua aktivitas orang muslim ya, ketika dia melakukan do the best-nya, aktivitas yang terbaiknya harus berdasarkan apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gitu kan? Dan satu lagi diingatkan dalam surat Az-Zariyat ayat 65 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak kemudian Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua aktivitas kita adalah untuk beribadah. Sehingga kalau misalnya beribadah, aktivitas kita harus karena Allah. Harus karena Allah. Nah, sehingga sebuah perbuatan dikatakan sebagai ahsanul amal, amal yang terbaik, amal yang baik, amal saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kuncinya ada dua. Yang pertama, niatnya harus ibadah atau ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah perbuatannya harus sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi ada dua kunci. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, perbuatannya harus benar. Makanya ahsanul amal, perbuatan yang baik, dikatakan perbuatan itu baik ketika baik buruk salah benarnya ya ditetapkan atau sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan lagi atas pandangan manusia. Karena bukan kadang ya sering gitu. Sesuatu yang dipandang baik menurut manusia, menurut seseorang belum tentu baik untuk orang lain. Gitu. Contoh misalkan minuman keras, khamar. Bagi peminum itu baik dan bermanfaat. Bagi peminum dia ada manfaatnya, loh. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Menghilangkan beban kehidupan. Biar nggak stres. Melupakan stres. Nah, melupakan stresnya. Artinya ada manfaat. Kalau misalkan sebuah kebaikan, ya, sesuatu yang baik itu dasarnya adalah manfaat, maka tidak semua hal yang sifatnya bermanfaat menurut kita itu benar di sisi Allah SWT. Gitu, ya. Ya, banyak sekali, apalagi saat ini ya, banyak kalau di online itu judi online, itu luar biasa ya. Judi online ada manfaatnya nggak? Pemainnya Ada kalau menang. ada, itu kan. Nah, makanya yang punya aplikasi. sebuah amal ya, dalam ahsanul amal ini, sebuah amal dikatakan benar ya, ketika memang sandaran benarnya itu karena berdasarkan benarnya Allah atau berdasarkan syariat Allah. Gitu. Makanya sebuah perbuatan itu ya, harus terikat dengan hukum syara. Ahsanul amal itu harus, perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara. Yang apa saja hukum syara itu? Ahsanul amal masih haram kamu khamsah. Ya Allah. Kamu khamsah gitu ya. halal sunat. Nah, itu berarti kan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Al-aslu fil af'al taqayyad fi hukmi syar'i. Setiap hukum asal perbuatan itu harus terikat dengan hukum syar'i. Apa hukum syar'i itu? Ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ada perbuatan yang kemudian diwajibkan, ada perbuatan yang kemudian disunahkan, ada perbuatan yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, dan juga ada yang diharamkan. Maka ahsanul amal itu harus berkaitan. Nah, tadi di dalam surat Al-Mulk kan, yang paling baik amalnya itu adalah amal yang paling pertama ya inamal amal bin niat ya, bahwa setiap amal itu akan tergantung pada niatnya. Lalu kemudian setelah niatnya benar, lalu kemudian perbuatannya harus benar. Tidak boleh hanya satu. Ya. Niatnya mungkin benar gitu. Ya, saya kayak Robin Hood misalkan. Niatnya baik ya. Yang ngerampok, ngerampok, tapi kemudian beramal gitu kan. Niatnya baik, bagus ya niatnya gitu. Ya, tapi kemudian perbuatannya salah. Itu diradut, tertolak. Jadi 2 hal ya tadi kuncinya. Ikhlas karena Allah,
dan yang kemudian perbuatannya benar sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga ini yang menjadi kunci, ikhlas karena Allah dan juga benar. Nah, gambaran ikhlas karena Allah ya, adalah bagaimana kemudian menjadikan Allah SWT satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Lalu kemudian membersihkan perbuatan dari cara pandang manusia. Ya, yang tadi ya, membersihkan juga amalan dari setiap noda atau penyakit hati. Nah, ikhlas itu meliputi ini. Kadang kita hanya bicara tentang ikhlas itu hanya bicara tentang penyakit atau tentang hati. Padahal keikhlasan itu harus kemudian meliputi seluruh aktivitas kehidupan, perbuatan kita. Karena tidak ada satupun perbuatan tanpa adanya dorongan. Contoh misalkan, kita sama-sama kumpul di sini. Nah, kumpul di sini dalam rangka untuk menyambut perintah Allah. Bahwa kita sama-sama meyakini belajar Islam itu adalah fardu ain, wajib yang kemudian dibebankan kewajibannya itu atas setiap kita individu. Gitu. Nah, tapi yang bisa jadi yang menggerakkan kita ke sini itu bukan karena ketaatan itu. Gitu. Misalkan katakanlah aduh, saya nggak enak lah, gitu. Nggak enak. Atau ya udah yang penting saya mah datang untuk ngobrol-ngobrol, gitu. Nah itu saya. Karena kemudian niatnya bukan karena ketaatan kita kepada Allah, atau hanya karena pandangan manusia. Maka di sini keikhlasan itu kita harus betul-betul semaksimal mungkin, gitu. Walaupun godaan itu luar biasa ya. Tapi kita sama-sama, nggak apa-apa. Yang menggerakkan kita ke sini apa? Tapi yang paling penting adalah kita sama-sama meluruskan niat kita bahwa datangnya kita di sini adalah semata-mata karena Allah. Karena kita tahu dorongan kita datang ke sini adalah semata-mata karena Allah. Ya, ini adalah wujud atas ketaatan kita terhadap perintah Allah. Maka apapun rintangannya, ya karena perintah Allah. Sehingga kita berharap bahwa perbuatan kita hari ini adalah atau malam hari ini termasuk pada ahsanul amal yang baik, amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Ketika kemudian kita menjalankan sebuah aktivitas karena ketaatan, lalu kemudian kita menjadikan ini sebuah aktivitas ibadah kita pada Allah, maka ya kita lakukan dengan apa? Dengan sungguh, dengan penuh kesungguhan. Bahwa belajar saya ini bukan hanya mengisi kekosongan waktu, gitu. Tapi belajar saya di sini itu adalah untuk betul-betul bisa memahami tentang sesuatu, lalu kemudian bagaimana saya bisa mengamalkan apa yang dipahami tersebut, lalu kemudian mengajarkannya atau mendakwahkannya. Karena ilmu itu yang Allah wajibkan atas kita, bukan hanya kita diwajibkan untuk mempelajarinya, tapi bagaimana kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Setelah itu, tidak hanya kemudian kita diwajibkan untuk mengamalkannya, tapi kita diwajibkan juga untuk mengajarkan. Nah itu, ketika memang niat karena Allah, kita akan memiliki kesungguhan untuk melakukan sebuah aktivitas atas dasar ketaatan tadi. Nah, lalu kemudian tadi membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Walaupun sulit nggak? Sangat sulit. Tapi dengan kemudian kita berusaha ya, memperkuat keikhlasan kita, ya, memperkuat hubungan kita dengan Allah, bahwa kita itu adalah di dunianya untuk ibadah, tidak ada hal yang lain kecuali ibadah, dan tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka dengan itu kita bisa menghilangkan semua pengaruh-pengaruh dari pandangan manusia. Nah, lalu kemudian tadi membersihkan amalan dari setiap penyakit hati.
kadang kan yang namanya manusia ya, kadang ada merasa ria gitu kan, wah saya nih gitu kan. Nah itu dengan keikhlasan yang sama-sama harus kita bangun, itu akan kemudian kita bisa hilangkan. Ya. Nah tapi juga jangan sampai kemudian kita tidak melakukan sebuah kebaikan karena takut ria. Iya. Iya. Bahaya juga. Karena menghilangkan sebuah kebaikan karena takut ria itu adalah ria yang sesungguhnya. Contoh kalau saya dulu kan di kampus dulu atau di tempat kerja saat ini Ramadan kita sama-sama tadarusan gitu. Terus ayo tadarusan, wah nanti aja saya mah ya, nggak mau barengan. Kenapa? Takut ria. Gitu. Justru itu ria yang sesungguhnya gitu kan. Gitu. Ya udah jalankan saja gitu. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi keikhlasan itu akan keikhlasan karena Allah ya, setiap perbuatan didasarkan pada niat ikhlas karena Allah, maka itu akan kemudian menghilangkan atau meminimalkan setidaknya ya, penyakit hati kita. Nah, tapi warahmatullahi, poin dari keikhlasan karena Allah itu adalah ketaatan. Ya. Jadi poin keikhlasan atas semua perbuatan kita ya, karena Allah itu adalah ketaatan. Poinnya itu. Nah, jadi kalau kita karena buah dari ketidakikhlasan, kan? Maka buah dari ketidakikhlasan adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Nah, maka apa? Ya, ketika kemudian kita niat karena Allah, ya, semuanya karena Allah, dan kemudian kita memahami semua aktivitas kehidupan kita ketika diniatkan karena Allah, dan kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mana mungkin kita melakukan aktivitas tersebut dengan biasa-biasa saja. Gitu. Pasti kita ingin bernilai di sisi Allah. Kita ingin bernilai di sisi Allah. Kita ingin memiliki value gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya berikan yang terbaik. Jangan yang biasa-biasa aja, harus yang berkualitas. Maka bagaimana sholat kita dengan sholat yang khusyuk, sholat yang setiap gerakan, setiap bacaannya kita pahami, kita hayati. Kan itu yang aktivitas yang menggambarkan bahwa ya kita betul-betul melakukan yang terbaik. Bagaimana sholat kita berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bagaimana sholat kita berpengaruh pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa tadi? Ujungnya ketika kemudian kita mempersembahkan amalan yang terbaik, maka kita bisa menjadi seorang muslim yang istimewa gitu. Karena memberikan yang istimewa. Ya sama, kalau ini digambarkan seperti kita mencintai seseorang, ya kita kan berusaha ingin memberikan yang terbaik gitu. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita. Ya sama seperti itu, apalagi pada Allah. Maka kita harus bisa mempersembahkan yang jauh lebih baik. Makanya kalau dalam kitab Min Muqawimat ya, nafsiyah digambarkan bahwa kecintaan kita yang paling besar, paling utama itu adalah kecintaan kita kepada Allah, lalu kemudian kepada Rasul, baru setelah itu orang tua, istri kita dan sebagainya. Ya. Sehingga apa ya, kita harus, kecintaan kita kan harus ada buktinya. Ya, buktikan dong kalau memang cinta gitu ya. Pokoknya saya sering karena di tempat kerja itu pecinta sholawat ya. Jadi ownernya juga sama pecinta sholawat. Jadi setiap aktivitas apalagi di satu perusahaan kan ada distributor, saya di pabrik. Di distributor itu tiap hari kumpul sholawat, baru aktivitas, sholawat aktivitas. Kalau di pabrik
saya Senin dan hari Jumat. Senin kumpul, Jumat kumpul semua, stop line semua, sudah sholawat. Nah, saya sampaikan bahwa sholawat ini adalah perintah juga, gitu kan? Bahwa ketika kemudian kita tidak bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu wujud dari sebuah kesombongan. Kenapa dikatakan sombong? Bagaimana tidak ketika Allah pun bersalawat atas Rasulullah Muhammad SAW? Masa? Ya. Tapi yang kedua, kenapa kemudian kita bersalawat? Wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai sosok Rasulullah ketika pada saat yang sama Allah yang telah menciptakan kita semua menyatakan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kuncinya adalah cinta. Bagaimana kemudian wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Apa coba wujudnya? Poinnya satu, menjalankan, melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Kan kita sering mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Maka wujud kecintaannya adalah bagaimana kita mengikuti apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ada di antara kaum muslimin dia mencontoh sesuatu yang sebenarnya juga tidak diwajibkan, gitu, ya. Apa seperti menggunakan celak. Bagaimana kemudian ingin seperti Rasulullah, gamisnya, jenggotnya, ininya pakai sorban dan sebagainya, ingin mencontoh Rasulullah. Tapi kecintaan itu tidak hanya sebatas fisik, tapi bagaimana perjalanan, perjuangan Rasulullah SAW dan semua aktivitasnya dari tidur sampai tidur kembali itu harus kita ikuti. Rasulullah sebagai seorang hamba, Rasulullah sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin negara juga harus Contoh. ya. Nah itu artinya apa? Wujud dari kecintaan kita terhadap sesuatu, ya. Nah, itu harus sebenarnya kita perlihatkan. Nah sehingga dari sini ketika kemudian kita mencintai Allah yang merupakan kecintaan utama kita, maka kita harus mempersembahkan amal terbaik kita, amal yang istimewa. Nah sehingga ini bagaimana kemudian keikhlasan itu mewujudkan sebuah ketaatan dan kemudian memastikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang didasarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini disampaikan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 297, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardh. Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, yang baik-baik ini berarti ada dua hal yang diperhatikan ketika kita menafkahkan dari apa yang kita miliki, ya, dari usaha-usaha kita, ya, di jalan Allah itu yang baik-baik. Berarti ada dua hal. Pertama dari sisi kuantitas banyaknya, yang kedua dari sisi kualitas. Lalu kemudian kualitas berarti apa yang terbaik? Terbaik dari yang kita perolehnya, hartanya juga yang baik, gitu kan. Diambil dengan cara yang baik, diambil dengan cara tidak hanya baik tapi juga benar, caranya. Gitu. Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala tayammamu khabisa minhu tunfikuna walastum di akhirihi
illa an tughmidu fihi. Terus apa? Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kemudian kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Gitu. Melainkan dengan memicingkan mata. Kita udah tahu hal itu, Bro. Ain sih. Itu mah jelek. Tapi kemudian itu yang kita sedekahkan. Itu yang kita nafkahkan di jalan Allah. Nah, itu apa? Itu tidak boleh. Itu ada larangan untuk melakukan seperti itu. Wa'lamu ya, anallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Artinya apa? Untuk Allah itu berikan yang terbaik. Ya, ketika kita meyakini karena kita sebagai seorang Muslim, meyakini bahwa tujuan diciptakannya kita itu untuk beribadah, maka beribadahlah dengan yang terbaik. Mencari nafkah kan ibadah juga. Mencari nafkah dengan baik dan berikan yang terbaik. Makanya saya selalu bilang, saya dulu bekerja di daerah Kelapa Gading ya. Kelapa Gading. Pada saat interview, saya baru pada saat interview itu ditanya tentang kemusliman saya. Ya. Dia tidak ingin dalam bekerja membawa-bawa Islam. Gitu. Dia tidak ingin membawa-bawa Islam, tapi dia sampaikan saya ingin profesional saja. Lalu jawabannya apa? Kebetulan ibu-ibu direkturnya dulu. Bukan. Terserah. Saya sampaikan gini. Kalau Anda ingin mencari orang, mendapatkan orang yang profesional, maka kuncinya adalah muslim. Ya. Profesional apa yang ibu maksud? Amanah? Tidak ada yang paling amanah kecuali muslim. Kenapa? Karena amanah diperintahkan dalam Islam. Khianat diharamkan dalam Islam. Ibu ingin apa? Jujur. Maka tidak ada yang paling jujur kecuali seorang muslim. Ingin produktif, maka tidak ada yang paling produktif kecuali muslim. Kenapa? Karena dia bekerja tidak hanya untuk perusahaan, tapi bekerjanya dia untuk ibadah. Dia ingin menyajikan yang terbaik untuk Allah. Sampai gitu. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena banyak benturkan mungkinnya pekerjaan dengan waktu sholat main gitu. Sebenarnya ketika kita memahami ahsanul amal yang terbaik, maka dalam pekerjaan tidak ada yang lebih profesional dibanding muslim. Makanya alhamdulillah dia ada satu ujungnya dia kalau ini siapin musola, terus dia dorong semua pada puasa, sampai ada seorang driver ketika dia, Pak puasa nggak hari ini? Ini jarang puasa ya. Puasa nggak hari ini? Puasa, tumben takut sama ibu. Dia setirnya si ibu itu. Lah gimana sih, bukannya takut sama Allah, takut sama ibu. Artinya apa? Dia ujungnya melihat, ya memang ujungnya dorongan keyakinan agama, ya, terutama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, itu memberikan gambaran seorang kehidupan muslim yang berbeda dari yang lain. Al-Islamu ya'lu wa ya'la alaihi. Bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya.
Sehingga ketika seorang muslim betul-betul memahami Islam dan menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupannya, maka dia akan memiliki keluhuran, ya, sebagaimana luhurnya Islam, kemuliaan sebagaimana mulianya Islam. Ya. Bagaimana realitasnya? Ya lihat aja Rasulullah bagaimana. Ya. Dari awal sudah menjadi sosok yang terpercaya, diberi gelar Al-Amin. Ya. Nah, makanya saat ini di tempat kerja, jadi ownernya itu karena memang kita pastikan teman-teman ya sholat gitu, jadi jangan bahkan yang nggak sholat ya kita keluarkan. Dia nggak kerja atau nggak bisa kerja atau ngerusak, pernah ada operator ngerusak mesin, kita nggak marahin. Nggak ada. Kenapa ini? Kita kemarin ada satu mesin rusak, teman-teman main setting sendiri, ya, dan itu import harus nunggu sementara ini. Itu hanya negur aja. Ingat ya, nanti jangan kayak gini, jangan kayak gini. Nggak sampai wah dimarahin, mau SP ya, nggak ada. Tapi kalau sudah nggak sholat, mau merubah atau enggak, kalau enggak mau sholat ya keluar dari sana. Kenapa? Karena itu poinnya. Kita bisa tenang dengan teman-teman, dengan karyawan, gitu. Ketika teman-teman bagaimana hubungan dia dengan Allah. Ketika hubungan dengan Allah baik, maka hubungan antara sesama pasti akan baik. Nah itu, bagaimana keikhlasan sampai di level itu. Keikhlasan itu karena setelah ikhlas wujudnya adalah ketaatan, maka dia akan menjadi seorang yang ihsan. Dia akan menjadi seorang yang merasa terawasi oleh Allah. Merasa terawasi. Karena tidak pernah terputus hubungan dia dengan Allah. Ya. Nah sehingga apa? Ketika kemudian semua amalnya itu diniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka semuanya dia pasrahkan kepada Allah. Dia akan menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, ridho atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang dilakukan apa? Positive thinking, ya. Berpikir positif. Nah sehingga apa? Tadi tidak mudah kecewa, gitu. Karena kalau misalkan kita tidak ikhlas karena Allah dan apa yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan kita, maka apa yang terjadi? Kecewa. Dan kekecewaan itu banyak sekali yang tidak betul-betul memahami ini. Dari kekecewaan akan kemudian menghilangkan keimanannya kepada Allah. Banyak di antara orang-orang yang ujungnya ateis, ya, dia tidak mau beragama, tidak mau bertuhan, karena dia kecewa, merasa apa yang dia lakukan sudah semaksimal mungkin, tapi kemudian kenapa Allah tidak memberi? Pernah nggak lihat seorang wanita, saya lupa namanya, dia seorang hafizah sebelumnya, ada? Pernah? Rambutnya panjang? Ya. Itu cara pandangnya ujungnya ateis. Ya, padahal dulu dari pondok. Ya, dari pondok ya hafizah ya, dulu dia bilang aku. Tapi pas dites sama ustadz siapa itu banyak yang salah. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, wah, hafalannya gitu kan. Gitu. Siapa namanya? Sunya. Nah itu, karena aktivitas dia, ya, dia belajar banyak tentang Islam, tapi kemudian apa yang dia dapatkan di luar ekspektasinya, di luar harapannya, dan dia tidak memahami konteks bahwa apa yang terjadi dengan kehidupannya itu sudah diatur oleh Allah. Ya, ada yang menjadi bagian dari takdir Allah, maka apa yang terjadi? Ya, dia tidak ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Gitu. Nah, maka ini ketika kemudian kita ikhlas, ujungnya berserah diri kepada Allah, maka tidak ada kekecewaan.
Kenapa? Karena Allah tidak akan kemudian memberikan keburukan atas hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya. Itu. Termasuk dalam hal apapun, termasuk dalam hal rezeki. Termasuk dalam hal rezeki. Yang Allah perintahkan selain ikhlas, ya kita berikhtiar. Karena Allah memberikan sebuah ruang bagi kita ya, yang berkaitan dengan apa? Kaidah kausalitas atau asbabiyah, sebab akibat. Nah makanya do the best juga itu nanti akan berkaitan dengan kaidah kausalitas, sebab akibat. Ketika kan gitu, tidak akan ada akibat kecuali ada sebab. Dalam hal ikhtiar ya, perbuatan kita kan ada itu, sebab akibat. Kalau kita ingin mendapatkan akibat yang baik, maka kita harus melakukan sebabnya yang Baik. gitu. Saya ingat ini hanya ini aja. Saya ketika gabung di perusahaan yang sekarang, ini salah satu contoh yang saya lakukan dan saya rasakan. Kita hanya punya gudang. Kita hanya punya gudang. Gudang juga ya namanya gudang lah gitu kan, di kawasan pergudang Bispak. Terus saya diminta untuk ngerapiin karena waktu itu pabrik dan asal jalan. Jadi ownersnya itu filosofinya ya udah bismillah yang penting jalan dulu. Gitu. Saya ke sana ya mulai rapi. Lalu kemudian saya sampaikan gini. Pak, sebenarnya untuk membangun sebuah tempat, ya sesuatu lah. Yang paling penting adalah mindset kita, cara pandang kita. Kalau cara pandang kita besar, tempatnya kecil, itu insya Allah tempatnya akan mengikuti cara pandang kita. Tapi kalau misalkan cara pandang kita pendek, kecil, sebesar apapun tempat kita berada, maka tetap akan kecil. Nah, dan itu yang selalu saya gaungkan. Tahun pertama saya sampaikan konsep sebab akibat. Apa akibat yang kita inginkan? AMI antara medikal ya. AMI bisa grow up. Oke. Nah, berarti kita harus melakukan sebabnya. Kita rancang sebabnya. Tahun kedua kita bisa merapikan pabrik. Tahun ketiga muatan produk kita bertambah. 2021 awal produk kita itu hanya 6 produk. 2024 itu sudah 200 produk. Kenapa? Karena kita bicara tentang menghubungkan antara sebab dengan akibat. Ya. Kenapa orang itu banyak sukses? Jadi dia tahu ketika akibatnya itu sukses, maka sebabnya apa yang dilakukan. Terlepas apakah itu Islami atau tidak. Kan kuncinya itu. Ya kita sebagai muslim ya harus Islami. Karena sebab yang kita lakukan akibatnya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Ya. Jadi tidak ada hal yang kecewa. Tidak akan membuat kecewa. Kenapa? Yohanifilahumullah. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, sukses mendapatkan pahala dan mendapatkan apa yang kita inginkan, gagal memang tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi tetap berpahala. Gitu. Ya tidak ada yang tidak bernilai. Intinya tidak pernah ada kata sia-sia bagi seorang muslim. Kalau orang-orang kafir kan sia-sia gitu nasib, rugi segini, pekerjaan segini sia-sia. Dalam muslim, dalam Islam tidak. Pertamanya rugi. Iya. Kalau itu mah dirugikan. Ya, artinya tidak ada yang sia-sia. Perjuangan kita pun sama. Belajar kita malam hari ini ngantuk, tidak paham, seolah sia-sia saya. Bang kerja capek, harus belajar, boro-boro nggak ada yang nempel satupun, sia-sia tadi malam mah. Sesungguhnya ketika kita berniat datang pun sudah bernilai. Melangkahkan kaki tambah nilai.
1000 langkah kaki, 1000 nilai. Duduknya kita berapa nilai? Mendengarnya kita berapa nilai? Nahan ngantuknya kita berapa nilai? Berdirinya sampai kemudian kita melangkahkan kaki meninggalkan majelis kita sampai ke rumah tetap bernilai. Luar biasa. Makanya itu yang harus menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Karena tidak ada satu langkah pun yang sia-sia dalam kehidupan. Nah, makanya kenapa harus kecewa? Kenapa harus kecewa? Ketika semua hal dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhlas. Karena temannya ikhlas itu adalah apa? Temannya bukan apa? Semuanya ikhlas. Ayo, temannya ikhlas itu apa? Sabar. Ya. Setelah ikhlas itu ada, di balik keikhlasan itu pasti ada sabar. Innallaha ma'a Sabirin. bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. sabar ya Allah, dan mudah tetap dikasih pahala di sisi Allah, diberikan kebaikan di sisi Allah, udah gitu ditemanin sama Allah gitu. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Gitu. Karena tidak akan pernah ada kesabaran kecuali ada keikhlasan. Itu ya manifilahmu. Nah ini, maka tidak akan pernah ada rasa kecewa dalam kondisi apapun. Ya. Ini digambarkan bagaimana sholat duha gitu kan. Tapi rezeki sempit gitu kan. Wah udahlah, nggak usah sholat. Gitu. Ya. Nah gitu. Ya, saya ingat lah, dulu awal nikah, ya, posisi masih sekolah, dua-duanya belum pada lulus, kita berani-beranian aja nikah, sampai betul-betul nggak bisa makan. Ya, istri sedang ngandung 2 hari itu sampai 2 hari itu nggak makan. Nah ya sudah gitu. Satu hal yang tidak pernah hilang dari keyakinan kami waktu itu, di masa-masa sulit seperti itu, bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang berusaha semaksimal mungkin taat terhadap perintah Allah. Makanya dulu ketika saya ngetuk pintu mertua, calon mertua, lalu saya minta anaknya, lalu saya minta segera dinikahkan, baru juga ngehitbah nih, datang sendirian, ngetuk pintu, ini siapa ya? Boro-boro ya, masih pada kuliah dua-duanya isi kuliah saya. Terus saya minta nikah, kaget kan. Terus karena memang kita kukuh, mau berargumen terus gitu, ujungnya mertua mengeluarkan kata-kata senjata pamungkas. Apa kira-kira? Mau dikasih makan apa? Nah ini serius. Terus nanti kalau nikah, anak saya mau dikasih makan apa? Ujungnya keluarkan aja hadis. Wah masuk ini. Ujungnya apa? Tapi memang ujungnya belum ini nyampe ke kosan. Saya ngerjain tugas ya, masih nyusun juga, sambil nyusun skripsi. Lalu ada SMS tuh, tunggu besok di Cibinong. Kenapa? Kasih tahu orang tua datang ikut ke sana. Ternyata apa coba? Datang langsung akad nikah. Akad nikah. Setelah akad nikah balik lagi kampus. Gitu. Nah itu. Tapi perjalanan itu tetap ya memang Allah itu menguji kesabaran. Sejauh mana kita sabar. Tapi satu hal, Allah tidak akan pernah membebani kita kecuali memang Kita langsung. kita sabar. Nah itu ya, jadi ketika kemudian kita sudah ikhtiar maksimal, kan kadang banyak yang mutung, makanya ini butuh keimanan luar biasa ya. Makanya banyak kasus kan saat ini yang budir-budir, kalau saya ya Allah miris banget. Itu yang pegawai BNI ya, Ini ya, terbaru itu. saya punya teman dekat, akrab banget, itu bunuh diri waktu SMP. Itu masalah mental atau gimana? Iya karena ini, karena makanya kenapa kemudian seorang muslim itu harus berjamaah.
Karena yang muslim kan ada keimanan itu kan ada yazid, ada yang kus. Kadang turun. Pada saat turun itu kita butuh orang-orang sekelilingnya kita yang saling menasihati, menguatkan. Nanti kejadian gini, waktu SMP saya sama dia sama-sama belajarnya nggak benar. Saya ranking 43 dari 46 siswa. Tinggi ya di situ. Saya Degradasi. merahnya ada berapa saya itu? Cuma ada PMP kan? Ya, PPKL. Pendidikan Moral Pancasila. Terus saya 5. Matematika 5. Nah, teman saya juga almarhum namanya Tatang sama tuh kan. Nah, bapaknya galak sama kayak bapak saya almarhum galak gitu. Cuman dia tentara kan bapaknya. Saya nyampe rumah, mana lapor, kasih saya ambil kelereng, main kelereng. Dia sama ibunya, kamu kayak gini, ntar lihat bapak kamu nanti marahnya kayak gimana. Drop. Dia langsung lari ke rumah kakek neneknya. Dia nggak mau pulang. Kemudian paginya sudah juga menggantung. Iya. Kenapa Bu? Kembali cara pandangnya bahwa dia tidak sama seperti halnya ketika melihat kesulitan sama ketika melihat tembok di depan. Ini memang buntu, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya di balik kebuntuan itu ada jalan yang luas. Apa yang harus kita lakukan? Sedikit sabar, sedikit upaya dan ikhtiar kita untuk apa? Naiklah ke atas. Lewati tembok itu, loncati, kita akan melewati sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Cara pandang. Nah, ibarat tembok tadi apa? Keimanan kita. Bahwa kita yakin di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Gitu. Yang penting adalah ikhlas dan sabar. Nah, karena apa? Keikhlasan dan kesabaran itu tidak akan membuat orang diam, tapi membuat kita sebagai muslim terus bergerak. Karena sabar itu bukan diam. Sabar itu tidak diam, tapi dia akan terus teguh berproses melakukan sesuatu. Nah, lalu kemudian bagaimana sebuah sikap yang ahsan? Tadi kan bahwa ahsan, sikap yang baik itu yang kemudian standar benar salah baik buruknya disandarkan kepada perintah Allah, bukan disandarkan kepada pemikiran dan perasaan sendiri. Gitu. Baik buruk itu harus berdasarkan apa yang Allah syariatkan. Nah, contoh misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Kami teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pengganglah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Artinya apa? Kalau misalnya kita melihat dengan cara pandang kita, gitu kan? Cara pandang kita, wah sadis banget sih. Kok kayaknya Islam sadis banget? Ada musuh harus kemudian dipenggal. Ya, kemudian bagaimana sampai di sini dikatakan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Nah, ini adalah perintah. Perintah Allah. Tidak ada keburukan dalam setiap perintah Allah. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Ya. Makanya ketika kemudian kita berbicara tentang perintah dari Allah, hanya dua sikap kita. Sami'na wa ata'na. Apakah di sini ada kebaikan? Ada. Kenapa? Karena kemudian bagaimana semua yang kemudian dilakukan itu akan kemudian memunculkan rasa takut. Sama hal misalkan ketika seorang muslim yang melakukan pelanggaran syariat, perzinahan, ya. Ada yang zina muhsan dan ghairu muhsan, ada yang dijilid, ada yang dirajam. Nah, ternyata dari perintah itu ada kebaikan. Kebaikannya apa? Ada dua, jawabir wa jawazir. Yang satu kemudian akan menghapuskan dosa, yang satu lagi akan kemudian menjadi
apa namanya Jerak, efek jerak untuk yang lainnya. Makanya dalam kehidupan sepanjang kehidupan Islam, menurut sejarah gitu, dari zaman Rasulullah sampai kemudian runtuhnya Islam, itu hanya terjadi 200 kali. Dulu yang pertama itu siapa? Namanya tuh Kan yang kemudian mengaku pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah berzina. Lalu kemudian ini apa? Tidak ditanggapi sampai kemudian ke berapa? 3 atau 4 kali baru ditanya. Seperti apa seperti mencelupkan ember ke dalam sumur? Ya. Lalu kemudian ditanya ternyata sedang hamil, maka lahirkan dulu. Setelah lahir ke Rasulullah, ya Rasulullah, sampai kemudian ingin dihukum oleh Islam malah. Ini dia tahu bahwa hanya dengan itulah akan terhapus dosanya. Hanya dengan itu terhapus dosanya. Lalu kemudian setelah lahir, lalu kemudian Rasulullah memperintahkan untuk disusukan dulu sampai 2 tahun. Coba luar biasa Islam. Indahnya Islam itu luar biasa. Lalu kemudian setelah itu baru dilakukanlah rajam. Ketika rajam, lalu kemudian darahnya terciprat ke Umar ya waktu itu. Langsung Umar mencaci lah gitu. Lalu kemudian ditegur oleh Rasulullah. Tahukah engkau bahwa dia itu sudah diampuni dosanya, dan saat ini sedang berenang-renang di sungainya, sungai apa itu? Surganya Allah. Aneh itu. Bagaimana kemudian hukum Islam itu justru yang kemudian akan menghapuskan dosa. Dan setelah itu muncullah efek tidak terjadi lagi. Coba sekarang, wah luar biasa orang sekarang mah kayak apa yang hamil itu udah biasa. Sampai waktu saya ngajar di SMA dulu, rasa-rasanya saat ini akan sangat sulit mencari seorang perempuan yang masih perawan saat ini. Makanya hati-hati orang tua, baik yang punya perempuan terutama ya. Makanya kenapa dalam hadis jika kita memiliki 3 anak perempuan itu ternyata diberikan keutamaan karena memang sulit menjaganya. Ada yang perempuan 1 ya? Berapa? 2. Ya ada belum. Antum 1. Saya 4. Lebih dari utama itu. Tambah berarti kan? Itu luar biasa ya. Nah juga apa ini ahsanul amal, perbuatan yang baik itu akan memunculkan akhlak yang baik. Tentang sembelihan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ihsan atas segala sesuatu. Ya ahsanul amal kan ini perintah ya. Bagaimana setiap perbuatan kita itu harus baik gitu. Faida qataltum fa'ahsinu kitlata. Jika kalian membunuh dalam qisas ya, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh. Hanya kalau qisas itu hukum bunuh kembali kan, itu harus dengan ahsan. Contoh dengan ahsan itu apa? Dipercepat penderitaannya. Misalkan kalau misalnya dipancung, bagaimana menyajikan pedang yang tajam. Ya. Maka bagaimana kemudian orang-orang kafir terdahulu itu luar biasa. Kalau di Atlantis itu zaman Yunani kuno, itu dimasukkan ke dalam sebuah tembaga berbentuk kerbau, banteng atau kerbau, masukkan baru kemudian dibakar. Lalu kemudian mereka menikmati suara jeritan dari moncongnya sama ini. Siksa ngeri. Nah, bagaimana? Sangat tidak asal. Terus ada lagi yang pakai tikus. Kalau dari bakar embernya masuk ke tubuh ya. digigit Digigit, gerowotin terus.
Nyari jalan keluar. Nah, artinya apa? Islam itu luar biasa. Jangan hanya dilihat, wah ini ada kisah sukun tahu, potong tangan dan sebagainya. Enggak semudah itu dalam Islam. Ya. Ya. Nah, tapi itu yang kemudian dimunculkan untuk apa? Untuk mendiskreditkan ya orang-orang yang benci Islam semua. Menjelek-jelekan Islam dengan itu. Wah, ini barbar katanya. Ada potong tangan, ada pancung dan sebagainya. Padahal ternyata tidak seperti itu. Bahkan saat ini hukum yang saat ini ada itu justru akan memunculkan banyak kekacauan, ketidakadilan. Ya bagaimana tidak gitu kan? Orang yang membela dirinya karena dibegal Malah jadi tersangka. seorang laki-laki ya, membunuh karena membela harga diri istrinya. Itu ada kasus ya. Itu dia perbuatan tersebut. Nah, wa idza dzabahtum fa ahsinu dibyah kata ya. Apa? Maka berbuat ihsan dalam cara membunuh, dan jika kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Berbuat ihsan dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya. Nah, makanya ini bentar lagi Idul Adha. Kita betul-betul pastikan, betul-betul apa jangan sampai hewan pun dipikirkan ini, jangan sampai menderita gitu dengan karena pisau atau parangnya tidak ajar. Nah, juga perintah bersikap yang terbaik kepada orang-orang terdekat. Akmalul mu'minina imanan. Ya, yang paling sempurna imannya gitu kan. Seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian khiyarukum linisaihim, ya, yang paling baik terhadap istri-istrinya. Karena mari ketika bicara ahsanul amal itu, kita melakukan sebuah aktivitas yang baik itu karena perintah Allah. Kita berbuat baik kepada istri itu perintah Allah, bukan hanya sandarannya cinta gitu, tapi perintah Allah, bukan karena sandarannya sayang gitu. Nah, sehingga ini bagaimana kemudian kita akan bicara tentang kualitas, bukan hanya bicara kuantitas. Ini ahsanul amal itu kualitas. Nah, makanya di sini digambarkan ya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seorang memiliki harta yang banyak sekali lalu ia mengambil di kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Maka yang terbaik, yang kualitas terbaik itu pasti yang 1 dirham. Karena separuh harta dalam kondisi sulit dia masih bersedekah. Nah, ini bagaimana kita bicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Nah, ini terkait dengan membersihkan hati ya, ketika bicara tentang keikhlasan. Nah, ini hal yang harus kita hindari ya, harus hati-hati jangan sampai kita kemudian riya ya, dalam melakukan ibadah ataupun amal-amal yang lain. Makanya kita ingin dilihat. Makanya kalau kemarin menggambarkan ahsanul amal itu niat karena Allah dan aktivitasnya benar, jangan sampai misalnya aktivitasnya benar nih, sholat subuh 2 rakaat di masjid gitu. Tapi itu karena ada mertua atau karena ada calon mertua gitu. kita ini wah benar-benar gitu sholatnya kusuk gitu, lama gitu kan.
Nah itu apa khawatir nanti itu yang jadi riya dan itu akan tertolak. Lalu sum'ah itu amalan yang dilakukan dalam rangka agar didengar oleh orang lain, ya, disampaikan. Nah ini yang sum'ah sama an-nas bi amalihi sama Allahu bihi masami ya khalqihi wasagarahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amal kita, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Kalau katanya ngabul kali ya. Dan Allah akan merendahkan dia, ya. Dan kemudian rendahkan dia dan menghinakannya. Nauzubillah ya. Nah, maka ini diingatkan, man amila amalan laisa alaihi ya, amruna fahuwa rad. Barang siapa yang kemudian beramal dengan satu amal yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Nah, kalau yang sebelumnya tidak ikhlas atau keikhlasannya atau ikhlas karena Allah atau tidak, yang kedua adalah ketika amalnya tidak benar. Nah, ketika tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Allah dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka diradun. Maka itu kan tertolak. Jadi dua kan, ikhlas karena Allah dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat. Nah, tadi kalau kemarin saya menggambarkan sholat subuh, kenapa sih sholat subuh itu dua rakaat gitu kan? Sholat zuhur lagi kerja capek-capek 4 rakaat, ya. Asar masih kondisi capek harus kerja 4 rakaat. Isya apalagi pulang kerja ngantuk 4 rakaat. Kenapa subuh masih seger cuma 2 rakaat? Pingin amalnya lebih besar, ya udah deh saya buat 4 rakaat aja. Nah itu enggak, walaupun ikhlas karena Allah. Ya Allah, ya. Puasa saya niat karena engkau gitu kan. Puasa harusnya maghrib buka, saya diperpanjang sampai isya misalnya. Nah itu pasti niradun, ya, tertolak. Nah maka ya amal yang tidak sesuai dengan perintah Nabi itu nanti akan tertolak. Nah, ini digambarkan bahwa Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara' bin Ajib dari jalur ibunya berkata, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama. Dia ingin lebih utama dengan menyembelih agar binatangnya yang pertama kali disembelih dibanding binatang-binatang yang lain. Sholat Idul Ya Adha. udah sebelum Idul Adha dia sembelih duluan. Ingin yang terbaik, yang pertama gitu kan. Dan aku sarapan dengannya sebelum aku Idul Adha. Dan apa? Kata Rasulullah, syatulah lahmin. Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Jadi tidak ada keutamaan kurbannya. Tidak masuk ke dalam kategori kambing syariat kurban gitu kan. Syariat kurban yang tidak terpenuhi. Potong dulu. Nah itu perbuatan yang salah walaupun niatnya Baik. baik. Gitu. Ya kadang kalau di tempat kerja ini kan sama ya, kadang niat kita baik, belum tentu kan yang lain melihat itu sebuah kebaikan. Ya. Nah, harus disesuaikan dengan perbuatannya. Nah makanya apa? Ya, beramal itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Amal yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Juga beliau sebagai pemimpin masyarakat juga harus secara pemimpin masyarakat juga harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Pemimpin usaha dan pekerja juga sama, ya. Harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita sebagai individu juga sama, ya. Juga kita sebagai seorang pemimpin keluarga juga sama. Jadi Imam Malik menyampaikan bahwa sunnah Rasulullah SAW itu ibarat perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, sedangkan yang tidak ikut bersamanya akan celaka. Jadi sunnah itu ibarat perahu.
Nah, makanya amal itu kesimpulannya ya dari gambaran yang sudah kita bahas ya, bahwa dari perbuatan seorang itu kita coba lihat bagaimana kemudian posisinya perbuatan bagi orang kafir, lalu kemudian bagaimana bagi seorang muslim. Kalau orang kafir pasti langsung tertolak. Maka sebaik apapun kebaikannya, sebesar apapun kebaikannya, sampai bergunung-gunung, maka dia diibaratkan seperti apa? Gunung-gunung debu. Wih, atas Ya, laut. ketika kemudian ditiup angin, maka terhempas semuanya tanpa sisa. Nggak ada artinya. Jadi sekarang jangan kecil hati ketika melihat orang-orang kafir yang kaya-kaya, walaupun mereka melakukan berbagai kebaikan, sedekah, katakanlah seperti itu sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kuncinya tidak mereka miliki. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Nah, ini kita harus sama-sama paham. Ketika kemudian perbuatan kita tidak ikhlas, bukan karena Allah, dan udah seperti itu perbuatannya juga tidak benar menurut Allah dan Rasulnya, maka dia akan tertolak. Dia tidak akan diterima sebagai amal salih. Yang jelas pasti kan hanya ada dua ya, amal benar, amal salah. Kalau dia tertolak sebagai amal benar, maka poinnya dia amal salah. Dan salah berarti sesat. Yang salah berarti sesat. Lalu kemudian bagaimana kita ikhlas? Kita melakukan perbuatan karena Allah, tapi perbuatannya tidak benar, tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Ini pun tertolak. Berarti sesat. Ya, perbuatannya kan tidak benar ya, berarti sesat. Juga bagaimana tidak ikhlas? Perbuatannya benar, tapi tidak bernilai. Tertolak. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana perbuatan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Kuncinya adalah tadi akamul khamsah. Pahami perbuatan kita terkategori yang mana. Karena hukum asal perbuatan kita itu harus terikat dengan hukum syara. Mal itu al aslu fil af'al taqayyad bil hukmi syara. Nah, maka Alhamdulillah, kesimpulan dari pembahasan ini bahwa syarat amal itu diterima atau menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, ikhlas karena Allah itu adalah melakukan yang terbaik dan memberikan yang paling istimewa. Makanya kalau kita bekerja atau dengan posisi apapun kita dan kita memang karena Allah, pasti kita akan duduk yang terbaik. Nah, ketika kemudian amal dilakukan hanya untuk Allah, tetapi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, maka ya kita akan ikhlas dan kita akan sabar. Kita akan sabar. Nah, bagaimana kemudian salafus saleh mencontohkan bukan hanya memberikan kualitas terbaik, tapi juga kuantitas. Jadi ada gambaran-gambarannya. Makanya yang tadi yang terakhir, jauhi dari penyakit yang supaya ria, ya. Dan juga ria itu ingin dinilai sama orang lain, dan juga jangan sampai sum'ah. Sum'ah itu menceritakan agar bagaimana orang itu mendengar kebaikan-kebaikan kita. Nah, terakhir adalah beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah kewajiban dan jaminan keselamatan. Makanya dari sini semua ibarat dua keping uang, ya, satu sisi amal ini, ya, amal baik, sisi yang satunya lagi adalah ilmu. Karena ini tidak akan pernah kita bisa lakukan kecuali dengan ilmu. Makanya kenapa pembahasan kita kemarin setelah membahas tentang kewajiban mencari ilmu, memahami ilmu, melaksanakan ilmu, poinnya ada di bagaimana amal kita menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti setelah ini sebenarnya yang saya share di grup kita akan berkaitan dengan tema yang harusnya malam ini tuh
amat Jadi lupa. jalan hidup seorang muslim ya. Saya seorang muslim ya. Jadi bagaimana seorang muslim dalam menjalani sebuah Kehidupan. kehidupan. Nah, ini tidak akan terlepas. Nah, ketika kita memahami bahwa Islam itu, kita sama-sama meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya din yang kemudian diridhoi oleh Allah adalah Islam. Lalu kemudian Allah juga menciptakan kita untuk kemudian beribadah kepada Allah, dan juga Allah menjadikan kita apa? Kuntum khairu Umat. Itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ketika kemudian kita menjadikan Islam sebagai agama kita, sebagai pandangan hidup kita, sebagai ukuran benar salah baik buruknya perbuatan kita, maka kita akan menjadi sosok-sosok yang berbeda dengan yang lain. Kuntum khairul ummah, orang yang terbaik. Makanya kalau misalkan sekarang ya kehidupan kita seperti ini, bisa jadi kita muhasabah. Hal apa yang memang kurang kita lakukan, kita sebagai seorang muslim. Baik, walau alam bisawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Mau nanya Ustaz, masalah tadi, masalah profesional untuk umat Islam ya. Kebanyakan kita ibaratnya ketika kita bicara cari yang profesional orang Islam. Tapi faktanya sekarang kan banyak kan orang Islam yang kayak cuci motor, Ya. kayak mencontoh zina, banyak pun juga orang Islam. Ya. Bagaimana untuk menangkal argumen ini? Bila ada pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya pertama, perbuatan buruk itu seperti yang tadi ya, itu sebenarnya tidak bisa hanya disematkan kepada muslim. Saat ini seolah muslim paling banyak seperti itu. Mungkin kalau misalkan di Indonesia kebetulan aja paling banyaknya muslim, Ya. masyarakat atau penduduknya paling banyak muslim. Nah, lalu bagaimana misalkan kayak di India? India itu kehidupannya jauh lebih parah dari Indonesia. Iya, ngeri. Penjarahan. Copetnya, rampoknya, gitu kan? Dan di sana sudah pasti bukan muslim. Gitu. Nah, itu yang pertama. Artinya apa? Kita jangan kemudian memposisikan, mengiyakan ketika memang ada statement seperti itu. Ya. Saat ini kita akan bicara bahwa kejahatan itu bukan bicara tentang agama. Kenapa kejahatan itu banyak? Tidak. Kalau dilihat, kejahatan paling banyak adalah kejahatan di negara-negara yang secara ekonomi sulit. Karena akan bicara tentang kebutuhan hidup, tuntutan hidup. Makanya muncullah sebuah narasi. Ya, boro-boro lu halal, lu haram gesek gitu. Jangankan yang halal, yang haram juga susah. Gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalaulah memang hal itu terjadi atau dialami atau yang melakukannya itu seorang muslim. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita pahami. Pertama, pasti akan bicara tentang tadi sejauh mana kan ini dia melakukan itu pasti ada tuntutan. Gak mungkin dia menjadi karena itu sebuah pekerjaan, hobi, sementara dia berhadapan dengan resiko. Gitu. Pasti ada tuntutan. Tuntutan yang harus dia penuhi. Walaupun mungkin dia harus memenuhi kebutuhannya karena kecanduan narkoba. Kan banyak yang seperti itu ya. Udah dia merampok, mencuri, begal dan sebagainya. Nah itu yang pertama pasti ada kebutuhan. Yang kedua adalah dihubungkan dengan ini. Bagaimana kemudian
ketika dia menghadapi sebuah kondisi yang sulit bagi dia tidak kemudian mengembalikan yang dengan keimanannya kepada Allah. Bahwa sesulit apapun kita tidak boleh melakukan sebuah keharuman. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dengan orang tersebut? Yang pertama adalah bagaimana dia tidak memiliki cara pandang yang Islami. Cara pandang itu adalah bagaimana dia memahami tentang realitas kehidupan yang dia jalani, sesuatu yang memang sulit dijalani ataupun yang mudah. Ketika sulit dijalani, ya, tetap seharusnya cara pandang, ketika cara pandangnya dibangun oleh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan tadi, gitu, maka dia akan istiqomah dengan aturan tadi. Artinya dia tidak akan kemudian melakukan sebuah aktivitas keharuman. Sehingga apa yang dia lakukan, dia akan ikhlas dengan apa yang dia alami, gitu. Ikhlas dan kemudian bersabar. Gitu. Saya ingat dulu saya punya satu anggota halaqah. Nah, dia mantan artis.